Bagaimana dan di mana Adolf Hitler meninggal, hingga kini masih dibalut misteri. Berbagai teori dan pendapat bermunculan sejak tahun 1945. Bahkan cerita kematian Sang Führer menjadi teori konspirasi terbesar sampai saat ini. Berbagai teori dan versi tentang kematiannya bermunculan sejak kejatuhan Nazi Jerman pada akhir Perang Dunia Kedua. Setidaknya ada 6 versi yang menjadi perbincangan masyarakat. Pertama, versi Jerman dan Sekutu. Versi ini mengatakan bahwa Hitler mati bunuh diri bersama istrinya Eva Braun, dalam sebuah bunker yang disebut Führerbunker, setelah Berlin diduduki oleh pasukan Uni Soviet. Kedua, versi Uni Soviet. Versi ini menyatakan bahwa Hitler tidak mati bunuh diri, tapi melarikan diri ke Sekutu Barat yang merupakan musuh Jerman. Yang dimaksud dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Ketiga, analisis Giordano Smith. Peneliti asal Australia ini melakukan analisis terhadap berbagai teori yang muncul, dan pada akhirnya berkesimpulan bahwa tidak ada bukti akurat terhadap teori Hitler bunuh diri maupun teori Hitler melarikan diri. Keempat, versi Brasil. Versi ini menyatakan bahwa Hitler tidak mati bunuh diri, tapi melarikan diri ke Brasil. Kelima, versi Indonesia. Versi ini menyatakan bahwa Hitler melarikan diri ke Indonesia dan meninggal di sana. Keenam, versi Argentina. Versi ini pun menyatakan bahwa Hitler melarikan diri ke Argentina. Namun di video ini kita akan membahas yang versi Indonesia saja. Teori ini bermula pada tahun 1983, ketika seorang dokter bernama Sosrohusodo menulis sebuah artikel di harian Pikiran Rakyat. Dalam artikelnya itu, ia menceritakan pengalamannya bertemu dengan seorang dokter tua asal Jerman, yang bernama Dr. Poch. Kejadiannya pada tahun 1960. Menurut Dr. Sosrohusodo, Dr. Poch ini adalah pimpinan sebuah rumah sakit di Pulau Sumbawa Besar. Dalam versi Indonesia ini, Hitler datang ke Indonesia pada tahun 1954, dengan menyamar sebagai seorang dokter, dengan nama Dr. Poch. Awalnya, Dr. Poch ini tinggal di Dompu, lalu pindah ke Bima, selanjutnya pindah ke Kabupaten Sumbawa Besar dan menjadi dokter di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sumbawa Besar. Penduduk Sumbawa memanggilnya dengan nama Dokter Jerman. Lalu mengapa Dr. Poch ini diduga sebagai Adolf Hitler? Ada beberapa alasan yang disampaikan oleh Dr. Sosro. Pertama, menurut Dr. Sosro, Dr. Poch ini tidak memiliki lisensi sebagai dokter, bahkan sama sekali tidak mempunyai keahlian seputar kesehatan. Itulah yang menjadi hal misterius dan menimbulkan pertanyaan baginya. Dr. Sosro yakin bahwa Dr. Poch ini bukanlah seorang dokter sungguhan. Kedua, Dr. Poch memiliki kumis vertikal yang mirip kumis Hitler. Kepalanya gundul dan tidak bisa berjalan normal, ia menyeret kaki kirinya ketika berjalan, serta tangan kirinya selalu bergetar. Kondisi seperti itu diyakini Dr. Sosro mirip dengan gambaran Hitler di masa tua, sebagaimana yang ditemukan dalam sejumlah buku biografi Hitler. Ketiga, suatu kali Dr. Sosro memeriksa tangan kiri Dr. Poch yang selalu bergetar, ketika ia bertanya tentang gejala awal penyakit itu, istri Dr. Poch, Sulaesi, menjelaskan bahwa tangan Poch sering bergetar sejak Jerman kalah dalam sebuah pertempuran dekat Moskow. Tepatnya saat Goebbels mengatakan kepadanya bahwa ia sering memukul meja berkali-kali. Sulaesi menjawab pertanyaan Dr. Sosro sesuai apa yang diceritakan suaminya itu kepadanya. Dr. Sosro kaget dengan penjelasan Sulaesi, karena nama Goebbels yang disebutkannya, dapat merujuk pada nama Joseph Goebbels, seorang menteri propaganda Nazi yang terkenal loyal kepada Hitler. Keempat, menurut Sulaesi, istri Poch sebelumnya, yang diduga Eva Braun, yang sudah kembali ke Jerman, selalu memanggil Dr. Poch dengan nama Dolf. Hal itu semakin mengagetkan Dr. Sosro, sebab Dolf adalah kependekan dari Adolf, sehingga menurut Dr. Sosro, bukan tidak mungkin nama Dr. Poch di Jerman adalah Adolf, atau bahkan Adolf Hitler. Kelima, Dr. Poch diduga adalah seorang tentara. Menurut penuturan salah seorang saksi keberadaan Dr. Poch di Sumbawa Besar, Aris Zulkarnaen, Dr. Poch memiliki dua kepribadian. Dia suka bercanda dengan warga, tapi juga sering membentak pasiennya. Berdasarkan dua watak tersebut, Aris menduga bahwa Dr. Poch pernah menjadi seorang tentara.
Keenam, menurut Aris Zulkarnaen, cara Dr. Poch menyetir mobil sangat istimewa. Dia sering menyetir mobilnya dengan menggunakan satu jari saja, padahal jalan di Sumbawa belum bagus. Ketujuh, sebelum meninggal dunia, Dr. Poch mengaku kepada istrinya Sulaesi, bahwa ia adalah Hitler yang sebenarnya, yang dikira oleh publik mati bunuh diri bersama istrinya, Eva Braun. Kedelapan, banyak bukti yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu tempat pelarian Nazi, salah satunya adalah guru okultis Hitler Madame Blavatsky, yang dulu diabadikan menjadi nama jalan yang sekarang bernama Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Di jalan itu dulu pernah berdiri loji Freemason. Selain itu, sebuah manuskrip kuno berbahasa Jerman, bernama Brandenburger Codex, ditemukan di Indonesia. Kesembilan, adanya catatan kecil Dr. Poch, berukuran 9 x 16 cm, di mana tulisan pada catatan tersebut, model dan goresan tinta sama persis dengan tulisan Hitler yang ada di Museum Jerman. Terlebih, hampir seluruh alamat, baik nama maupun nomor telepon di catatan itu, merupakan orang-orang terdekat Hitler. Kesepuluh, Hitler sangat mengagumi Soekarno. Menurut pembantu Dr. Poch Syamsuddin, dia tidak mau diganggu saat mendengar Bung Karno berorasi atau berpidato. Dr. Poch kemudian meninggal di Surabaya pada tanggal 15 Januari tahun 1970. Itulah pelarian Hitler versi Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih.